Halo sobat, kembali lagi ya ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Saya tuh mau mengungkapkan siapa sih sebenarnya jati diri dari sosok Ratu Adil itu. Dan kali ini saya menjabarkannya, saya hanya memiliki satu bahan yang ingin saya jabarkan, yaitu Ramalan Jayabaya. Karena di Ramalan Jayabaya sudah ada garis besarnya tentang sosok Ratu Adil, siapakah sosok Ratu Adil itu sendiri. Dimana dalam Ramalan Jayabaya sudah sangat dan sangat jelas mengenai sosok Ratu Adil. Sudah sangat jelas ya, bahwasanya seperti ini kira-kira. Besok ancek tutuping tahun bakal ono dewa ngejawantah awujud manungso. Bakal ada dewa menjelma menjadi manusia. Ngancek tutuping tahun, mendekati tutup tahun akan ada dewa menjelma manusia. Apa Surya padha Bathara Krishna berwajah seperti Dewa Krishna, awatak Baladewa berwatak Baladewa. Agegaman Trisulaweda agegaman pegangan, dia berpegang pada Trisulaweda. Trisula seringkali kita jabarkan sebagai senjata bermata tiga ya, karena tri ada tiga dan Weda itu adalah pengajaran, adalah prinsip, adalah pedoman. Dia hanya berpegang pada tiga prinsip. Dia hanya berpegang pada tiga pedoman. Dimana kemunculan dia nanti itu menjadi wolak-waliking zaman. Jinejer wolak-waliking zaman. Itu akan sebagai tanda nyata akan terjadinya perubahan zaman. Jadi sosok Ratu Adil ini sudah tergambarkan jelas. Ratu Adil ngendhake hukum yang widi. Ratu Adil itu akan menjalankan hukum Tuhan yang jadi tanda pertanyaan, Ratu Adil menjalankan hukum Tuhan. Yang jadi pertanyaan, siapakah Ratu Adil ini sendiri? Kenapa dia sanggup menjalankan hukum Tuhan? Dan seperti apakah hukum Tuhan itu? Karena kita tahu ajaran agama itu sangat banyak. Apakah hukum Tuhan adalah semua ajaran agama? Padahal semua ajaran agama itu berbeda-beda. Ada yang melarang memakan babi, ada yang memperbolehkan memakan babi, ada yang menyembah ada yang mengagungkan Yesus, ada yang mengagungkan Yehuwa, ada yang mengagungkan Allah, ada yang mengagungkan dewa, ada yang mengagungkan Buddha, dan masih banyak yang lainnya. Yang jadi tanda pertanyaan, sebenarnya Ratu Adil itu adalah manusia pilihan, lalu dia akan menjalankan atau menegakkan hukum Tuhan di muka bumi ini, ataukah dia adalah Tuhan itu sendiri? Karena di dalam Ramalan Jayabaya misterinya sudah sangat jelas. Ngancek tutuping tahun bakal ono dewa ngejawantah, akan ada dewa tampil. Dewa tampil, bukan dewa yang merasuk ke dalam tubuh manusia, tetapi akan ada dewa tampil. Berarti dewa itu sendiri yang tampil, bukan dewa yang masuk ke dalam raga manusia. Kalau dewa masuk ke dalam raga manusia itu masih tertutupi oleh raga manusia. Berarti bukan dewanya yang tampil, tapi manusianya yang tampil. Tetapi di dalam Ramalan Jayabaya itu sudah sangat tegas. Bakal ono dewa ngejawantah, akan ada dewa tampil. Itu sebagai dasar mengenai sosok Ratu Adil, bahwasanya Ratu Adil itu adalah seorang dewa yang tampil menjadi manusia. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Itu kenapa orang-orang agama itu memiliki keyakinan, orang Islam memiliki keyakinan kalau Ratu Adil itu adalah Imam Al-Mahdi. Orang Kristen memiliki keyakinan kalau Ratu Adil itu adalah Yesus yang datang kedua kalinya di muka bumi.
Orang Hindu punya keyakinan bahwasanya Ratu Adil itu adalah Kalki Avatara yang ke-10. Dia adalah sang Dewa Wisnu itu sendiri yang menjadi manusia. Lalu agama Buddha dia meyakini bahwasanya Ratu Adil itu adalah sosok Siddhartha Gautama, Buddha utama. Itu tandanya Ratu Adil itu sendiri adalah sang Maha Kuasa yang seolah-olah menjadi manusia. Bila mana sang Maha Kuasa itu benar-benar menjadi manusia, berarti dia juga akan merasakan seperti manusia 100%. Dia akan menjadi manusia 100%, tetapi dia adalah Tuhan 100%. Ketika dia menjelma menjadi manusia, dia akan menjadi manusia seutuhnya seperti kita semua. Tetapi di balik itu semua, dia sebenarnya adalah sang Maha Kuasa. Tetapi dia menjadi manusia itu karena dia punya tujuan, karena dia punya target, tujuan yang harus dia capai. Itu sudah sangat jelas mengenai sosok Ratu Adil. Dan di dalam ramalan Jayabaya juga sudah menjelaskan, Ratu Adil ngomongane kaki Sabdo Palon. Jadi Ratu Adil itu bukan Sabdo Palonnya, tetapi Ratu Adil itu momongannya. Ngomongannya loh ya Ratu Adil. Lalu di dalam ramalan Jayabaya sudah sangat jelas, Ratu Adil berasal dari rakyat jelata. Ketika dia muncul di zaman kegelapan, ketika Ratu Adil muncul di zaman kegelapan, ini dari kisah ramalan Jayabaya. Ketika Ratu Adil muncul di zaman kegelapan, Ratu Adil akan menjadi rakyat jelata. Dia adalah sang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Dia akan dilahirkan di dalam kalangan rakyat jelata, rakyat miskin. Tetapi setelah zaman kegelapan itu sirna, Ratu Adil itu sendiri nanti akan kembali lagi, dan dia akan hadir membawa kejayaan Nusantara. Dia akan membawa kejayaan bagi bumi Nusantara. Dia akan menjadi orang tokoh terkenal. Dia akan menjadi seseorang yang disegani, namanya menjulang tinggi. Hampir seluruh bumi akan mengenal dia. Dan dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Saking kayanya dalam ramalan Jayabaya sampai disebutkan sugih tanpa bondo, kaya tanpa harta kekayaan. Karena apa? Semua harta kekayaan Ratu Adil itu tidak berarti bagi dia. Ratu Adil tidak pernah menganggap harta kekayaannya. Jadi seakan-akan di zaman itu, seakan-akan ketika dia menjadi sangat kaya raya, seakan-akan tuh harta kekayaan itu tidak berarti. Dan ramalan Jayabaya sudah sangat jelas, ngeluruk tanpa bolo. Ratu Adil berjuang sendirian. Ratu Adil akan sering berjuang sendirian. Dia hanya akan bertemu dengan saudaranya atau bersama saudaranya di saat-saat tertentu. Entah pertemuan keluarga, entah reuni keluarga atau yang lainnya, ataupun ibadah. Tetapi dilepas itu semua, dia selalu sendirian. Dia kemana-mana sendirian. Sakti mandraguna tanpa aji-aji. Ratu Adil itu sakti mandraguna tanpa ilmu, tanpa ajian, tanpa ilmu, tanpa ajian, tanpa pusaka, tanpa pegangan, tanpa apapun. Dia sudah sakti mandraguna. Ratu Adil nggak butuh ilmu, nggak butuh pegangan, nggak butuh aji-aji, nggak butuh ajian, nggak butuh pusaka. Itu sudah tertera sangat jelas di dalam ramalan Jayabaya. Di mana Ratu Adil itu sebenarnya adalah seorang dewa atau sang Maha Kuasa atau Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.